Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan menyampaikan dampak pandemi COVID-19 stimulus di tengah krisis ekonomi. Di sini krisis ekonomi global mengakibatkan virus corona atau pandemi COVID-19. Kegiatan logistik, peristiwa dan perdagangan merupakan sektor yang memperoleh dampak besar dari virus corona. Hal ini mengakibatkan larangan ke luar negeri atau penutupan beberapa sektor pariwisata akibat dari kurangnya wisatawan mancanegara. Selanjutnya, dampak sektor perdagangan khususnya di ekspor dan impor bahan baku dan barang modal. Produksi turun, barang langka dan harga barang terus meningkat, sehingga menimbulkan inflasi, kenaikan harga barang, dan disertai penghasilan yang menurun. Merupakan kondisi fatal daya beli masyarakat. Sebagian bahan baku untuk industri di Indonesia sendiri masih dipasok dari Cina yang mengalami kendala produksi akibat karantina di sejumlah daerah untuk membendung pandemi COVID-19. Risiko terhadap kesehatan semakin tinggi dan secara ekonomi akan mempengaruhi pada tingkat produktivitas. Biaya perawatan yang tinggi akan banyak yang berdampak. Dibutuhkan penanganan yang serius dan kebijakan yang tegas dan tepat sasaran untuk menyelesaikan krisis ekonomi tersebut. Seruan untuk pemberlakuan social distancing mempunyai dampak yang tidak sekedar menjauhkan hubungan fisik manusia, namun mengganggu perilaku ekonomi masyarakat. Namun, pilihan untuk social distancing dinilai lebih baik daripada keputusan untuk di lockdown. Wacana di lockdown dapat membuat laju perekonomian, tetapi semakin berat, tingkat konsumsi melemah dan mempengaruhi beberapa indikator penumpang ekonomi, pasokan bahan dan kebutuhan yang menurun, mengakibatkan harga naik. Hal ini akan menimbulkan kelangkaan barang dan akhirnya akan memicu keresahan sosial. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar tetap berjalan di tengah krisis ekonomi akibat wabah virus corona ini, COVID-19, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan stimulus yang terangkum ke dalam 3 stimulus, yaitu stimulus fiskal, non-fiskal, dan sektor ekonomi. Ketiga stimulus tersebut berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dalam bidang usaha, bisnis, pajak, dan sebagainya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf untuk teman-teman sekalian. Saya Herawati, NIM 1809061495, kelas B9 semester 5. Terima kasih.